Salinan Putusan PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tenaga Kerja Asing. Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing. 1. Umum. Sejalan dengan upaya meningkatkan pembangunan nasional, investasi merupakan salah satu strategi utama guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar mampu menciptakan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia. Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan sebagai tujuan pembangunan. Setiap kegiatan pembangunan hendaknya dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia melalui pengisian jabatan-jabatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan. Sebagai tujuan pembangunan diperlukan peran pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, apabila investasi memerlukan penggunaan TKA, maka penggunaan TKA diarahkan untuk mempercepat proses pembangunan nasional melalui ahli teknologi dan ahli keahlian dari TKA kepada tenaga kerja pendamping TKA. Peraturan pemerintah ini diperlukan guna mendorong percepatan pembangunan nasional melalui penggunaan TKA secara selektif dengan persyaratan dan pembatasan TKA yang akan dipekerjakan melalui penetapan jabatan tertentu dan waktu tertentu yang dapat diduduki oleh TKA. Penggunaan TKA dilaksanakan melalui pengesahan RPTKA yang bersifat wajib. Adapun kewajiban pemberi TKA dalam mempekerjakan TKA antara lain menunjukkan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping TKA yang dipekerjakan untuk ahli teknologi dan ahli keahlian dari TKA, melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping TKA sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki. Oleh TKA memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA dan memulangkan TKA ke negara asalnya setelah perjanjian kerja berakhir. Pembinaan dan pengawasan penggunaan TKA dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mewujudkan terciptanya iklim investasi yang kondusif untuk menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia dan penegakan hukum serta sanksi administratif kepada pemberi kerja TKA terhadap pelanggaran norma penggunaan TKA. Peraturan pemerintah ini mengatur mengenai kewajiban dan larangan pemberi kerja TKA, permohonan perpanjangan dan perubahan, pengesahan RPTKA, pengaturan DKP-TKA, penerbitan dan izin tinggal bagi TKA, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping TKA, pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia bagi TKA, pelaporan, pembinaan dan pengawasan serta sanksi administratif atas pelanggaran norma penggunaan TKA. Pasal demi pasal. Pasal 1 cukup jelas, pasal 2 cukup jelas, pasal 3 ayat 1 huruf A yang dimaksud dengan badan internasional termasuk organisasi internasional. Huruf B cukup jelas, huruf C cukup jelas. Huruf B cukup jelas, huruf E cukup jelas, huruf F cukup jelas, huruf G yang dimaksud dengan badan usaha sepanjang diperbolehkan undang-undang untuk menggunakan TKA antara lain kantor advokat dan kantor akuntan publik yang diatur sesuai dengan undang-undang. Ayat 2 cukup jelas. Pasal 4 ayat 1 yang dimaksud dengan jabatan tertentu antara lain jabatan pada level komisaris, direksi, manajerial dan profesional. Ayat 2 cukup jelas. Pasal 5 cukup jelas, pasal 6 cukup jelas, pasal 7 cukup jelas, pasal 8 cukup jelas, pasal 9 cukup jelas. Pasal 10 cukup jelas, pasal 11 cukup jelas, pasal 1 cukup jelas, pasal 2 huruf A yang dimaksud dengan identitas pemberi kerja TKA antara lain nama, alamat, nomor telepon, sektor, bidang usaha pemberi kerja TKA. Huruf B cukup jelas, huruf C cukup jelas, huruf D cukup jelas, huruf E cukup jelas, huruf F cukup jelas, huruf G cukup jelas, huruf H cukup jelas. Ayat 3 huruf A cukup jelas, huruf B cukup jelas, huruf C cukup jelas. Huruf D cukup jelas, huruf E yang dimaksud dengan perjanjian antara lain perjanjian pemborongan, surat penunjukan penugasan dari kantor pusat dan memorandum of understanding. Huruf F cukup jelas, huruf G cukup jelas, huruf H cukup jelas, huruf I cukup jelas, ayat 4 cukup jelas. Pasal 13 ayat 1 yang dimaksud dengan penilaian kelayakan permohonan pengesahan RPTKA adalah hak uji terhadap permohonan pengesahan RPTKA dengan berpedoman pada kondisi pasar serta kerja
pasar kerja ekonomi nasional secara selektif dengan persyaratan dan pembatasan TKA yang akan dipekerjakan melalui penetapan jabatan tertentu dan atau waktu tertentu yang dapat diduduki oleh TKA serta potensi penyerapan tenaga kerja. Ayat 2 cukup jelas, pasal 14 ayat 1 cukup jelas, pasal 2 huruf A yang dimaksud dengan identitas TKA antara lain nama, tempat, dan tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, status perkawinan, kebangsaan, nomor paspor, serta tanggal dan tempat penerbitan paspor. Huruf B cukup jelas, huruf C cukup jelas, huruf D cukup jelas, ayat 3 cukup jelas, ayat 4 cukup jelas, ayat 5 cukup jelas, ayat 6 cukup jelas, ayat 7 cukup jelas. Pasal 15 ayat 1 cukup jelas, ayat 2 cukup jelas, ayat 3 cukup jelas. Huruf C yang dimaksud dengan surat persetujuan yang dari instansi yang berwenang antara lain surat persetujuan penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesekretariatan negara. Ayat 4 cukup jelas, ayat 5 cukup jelas, ayat 7 cukup jelas, ayat pasal 16 cukup jelas, pasal 17 ayat 1 yang dimaksud dengan pekerjaan bersifat sementara yang antara lain pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi berwenang. B. Melakukan audit kendali mutu produksi atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia untuk jangka waktu lebih dari 1 bulan. C. Pekerjaan yang berhubungan dengan pemasangan mesin elektrik, layanan purna, jual atau produk dalam masa penjajakan usaha. D. Usaha jasa impresariat atau E. Pekerjaan yang sekali selesai atau pekerjaan kurang dari 6 bulan. Ayat 2 cukup jelas sampai ayat 4 cukup jelas, pasal 18 cukup jelas, pasal 19 ayat 1 huruf A yang dimaksud dengan peraturan perundangan adalah peraturan yang mengatur mengenai fasilitas penanaman modal. Huruf B cukup jelas, huruf C yang dimaksud dengan produksi yang berhenti karena keadaan darurat adalah keadaan yang tidak terencana yang memerlukan penanggulangan segera disebabkan antara lain bencana alam, kerusakan mesin utama, huru-hara, unjuk rasa, kerusuhan yang perlu segera ditangani untuk menghindari kerugian fatal bagi perusahaan dan atau masyarakat umum. Yang dimaksud dengan vokasi adalah pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Yang dimaksud dengan perusahaan rintisan startup berbasis teknologi adalah perusahaan yang berbasis teknologi dan memiliki modal tertentu antara lain digital, fintech, dan tech startup. Yang dimaksud dengan kunjungan bisnis antara lain melakukan pembicaraan bisnis, memberikan ceramah atau mengikuti seminar, mengikuti pameran internasional, mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia. Yang dimaksud dengan penelitian adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka penelitian ilmiah. Ayat 2 sampai ayat 8 cukup jelas. Pasal 20 yang dimaksud dengan produksi yang terhenti karena keadaan darurat adalah keadaan yang tidak terencana yang memerlukan penanggulangan segera disebabkan antara lain bencana alam, kerusakan mesin utama, huru-hara, unjuk rasa, kerusuhan yang perlu segera ditangani untuk menghindari kerugian fatal bagi perusahaan dan atau masyarakat umum. Yang dimaksud dengan kunjungan bisnis antara lain melakukan pembicaraan bisnis, memberikan ceramah atau mengikuti seminar, mengikuti pameran internasional, mengikuti rapat yang diadakan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia. Yang dimaksud dengan penelitian adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka penelitian ilmiah. Pasal 21 cukup jelas, pasal 23 ayat 1 sampai ayat 5 cukup jelas, pasal 23 ayat 6 yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan. Pasal 24 sampai pasal 29 cukup jelas, ayat 2 cukup jelas, ayat 3 pasal 29 ayat 3 yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem pelatihan kerja nasional dan sistem pendidikan nasional. Pasal 30 sampai pasal 39 cukup jelas. Pasal 40 sampai pasal 43 cukup jelas. Pasal 44 yang dimaksud dengan terintegrasi secara daring antara lain integrasi dengan sistem keimigrasian, sistem kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan, badan penyelenggara jaminan sosial, dan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Pasal 45 sampai pasal 48 cukup jelas. Tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor
6.646. Itulah sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.